Jika tidak, kita akan ditinggalkan. GKE harus hadir di dunia era digital dan 4.0 ini, sekaligus mampu menangkap peluang pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan, adanya bonus demografi dan dominasi kaum milenial. Ini peluang yang juga penting untuk diingat oleh kita ke depan. Selanjutnya kita lanjutkan saja paparan dari Bapak Pendeta Gunedi. Kami persilahkan Pak Gunedi untuk melanjutkan paparan selanjutnya. 10 sampai 15 menit. Silakan Pak Gunedi. Ya. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara bisa didengar? Halo? Jelas. Ya. Jelas, sangat jelas ini. Ya, saya berterima kasih karena diberi kesempatan juga untuk ikut ambil bagian dalam webinar ini. Dan dari tour yang disampaikan, saya mencoba membuat judul seperti ini dan mohon maaf jika judul ini terlalu berlebihan. Saya mencoba ingin memberi judul materi saya ini adalah GKE Maju dan Sejahtera, evaluasi konstruktif dan gagasan strategis dinamis dalam spirit Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya, bersama kita bisa Gereja yang semboyan kita, ya. Oke. Saya mulai dengan istilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda seperti yang diberikan ditor oleh panitia. Ungkapan Ecclesia Reformata Semper Reformanda atau Gereja Reformasi yang terus membarui diri menjadi tema sentral perayaan 500 tahun Reformasi Gereja yang dicetuskan Martin Luther 31 Oktober 1517. Dan perayaan 500 tahun Reformasi Gereja ini juga dirayakan di berbagai gereja, terutama di tahun 2017 yang lalu, ada yang merayakannya di bulan Agustus, bahkan GKE juga ada mengirim utusan mengikuti perayaan 500 tahun di GKJTU, kalau tidak salah di bulan Agustus. Dan di bulan Oktober juga banyak dirayakan, dan gaungnya pun bisa kita rasakan di sepanjang perjalanan gereja dan termasuk GKE yang ada di dalamnya. Pesan reformasi untuk gereja di sepanjang zaman antara lain keberanian untuk mewartakan kebenaran, kesediaan untuk membarui diri, kedaulatan Allah sebagai yang utama, melakukan kontekstualisasi gereja, menjaga kesatuan gereja tetap menjadi terang dan garam yang sejati, dan memelihara ibadah yang sejati. Di samping itu semestinya kita juga memikirkan pembaharuan gereja dalam era milenial melalui pembelajaran dari The Luther Effect. Pembaharuan dari The Luther Effect antara lain perubahan orientasi teologis dalam memahami makna dan etos kerja. Peran umat yang setara berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Pengaruh dalam bidang politik, pengembangan dalam gereja, anugerah perubahan paradigma dalam melihat iman dan hidup. Reformasi semestinya tetap dapat dilakukan di era milenial. Nah, nilai-nilai pembaharuan itu juga dapat terus diterapkan dalam nilai hidup bergereja GKE. Punya integritas, kepedulian, dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna dalam batasan-batasan yang ada di berbagai pelayanan, baik di tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat. GKE Maju dan Sejahtera dalam spirit gereja reformasi yang terus memperbaharui diri dari zaman ke zaman. Itu yang pertama. Saya memberi poin yang Romawi kedua ini evaluasi yang konstruktif, yang saya pikir evaluasi mengkritisi segala sesuatu dalam apapun bentuknya juga harus disertai dengan sebuah evaluasi dan kritisan yang konstruktif. Nah, apakah status gereja reformasi dalam hal ini GKE sudah menjadi wilayah yang nyaman di mana gereja tidak perlu lagi memperbaharui diri karena sudah cukup sempurna? Tentu tidak. Perlu terus melakukan evaluasi dan pembaharuan menuju GKE Maju dan Sejahtera. Kita diingatkan kembali bahwa status reformasi merupakan tugas gereja untuk terus memperbarui diri dari zaman ke zaman. Maka dari itu pentingnya membaharui teruskan dalam regenerasi hidup
menggereja. Evaluasi konstruktif yang bersifat membina, memperbaiki, dan membangun dalam berbagai hal berdasarkan nilai spiritualitas menjadi sangat penting untuk menjadikan GKE maju dan sejahtera. Dari mana dan bagaimana kita membangun evaluasi konstruktif ini? Ya tentu dari kita, oleh kita, dan untuk kita, dibangun dalam arak-arakan bersama dalam kerja kolektif kolegial, baik dari tingkat majelis sinode, resort, dan jemaat. Yang ketiga, apa saja gagasan yang diharapkan untuk GKE maju dan sejahtera? Pembaharuan konstruktif harus terus dilakukan oleh gereja di sepanjang zaman. Berikut ini ada beberapa gagasan strategis dinamis, saya katakan, penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya yang perlu dipertimbangkan sebagai kontribusi kita untuk GKE maju dan sejahtera. Saya memulai dari apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 10, mengingatkan kita untuk terus membarui diri. Maka refleksi historis reformasi gereja mengingatkan bahwa membarui diri terus dilakukan melalui hal-hal kecil, sederhana, dan sehari-hari. Minimal memperbaiki keadaan yang ada di sekitar kita. Tindakan kecil Luther menjadi sebuah gerakan reformasi yang besar karena ia teguh memegang komitmen dan integritas. Saya tebalkan di situ, komitmen dan integritas dalam melakukan pembaharuan. Apakah kita juga setia melakukan pembaharuan dengan berkomitmen dan berintegritas? Ini pertanyaan untuk kita semua. Yang berikutnya, mulailah dari diri kita. Apakah kita bersedia memperbaiki diri kita? Kalau kita salah, beranikah kita mengucapkan saya minta maaf? Beranikah kita meminta masukan kepada orang lain? Siapkah kita mendengar kritik dan saran orang lain untuk diri kita? Dari siapa saja? Dari siapapun? Apakah dia tokoh atau dia orang biasa? Atau katakanlah jemaat biasa? Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, dan sebagainya. Berikutnya, lakukan pembaharuan di gereja melalui kebiasaan sehari-hari. Misalnya dalam hal berliturgi, ini satu contoh saja. Saat ada dorongan untuk melakukan pembaharuan liturgi, lakukanlah mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Kalau kita terbiasa melayani sebagai pemusik atau kantoria song leader di gereja, coba kita perbaiki nyanyian-nyanyian yang seringkali dinyanyikan salah berjamaah. Jika kita melayani sebagai tim liturgi kebaktian, coba kita perbaiki pelaksanaan ibadah melalui keseriusan pelaksanaan gladi bersih ibadah dan juga evaluasi setelah ibadah, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Jika kita melayani sebagai hamba Tuhan, vikaris, pendeta, dan apapun, atau orang-orang yang terbiasa melayankan firman Tuhan, kita gelorakan pesan-pesan yang mengandung kebaruan dalam khotbah-khotbah kita, sehingga menjawab persoalan-persoalan kehidupan zaman now. Semangat reformasi tidak membuat gereja semakin terpecah, tetapi gereja semakin menghayati kesatuannya sebagai satu tubuh Kristus yang mau saling memperbaiki dan saling melengkapi satu sama lain. Itulah spirit reformasi mula-mula. Kiranya Allah yang hidup terang kita menuntun gereja, menuntun kita, yang dalam penjarahannya terus menemukan hal-hal baru sampai kita berjumpa dengan terang sejati itu, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Berikutnya, optimalisasi kinerja kepemimpinan gereja merupakan sebuah upaya memberdayakan semua potensi yang ada dalam gereja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan gereja dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan. Penguatan kolektif kolegial dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan gereja sangat penting. Ada job description yang jelas, evaluasi kinerja secara terukur dan berkala. Ada mentoring dan guiding yang baik. Ini mutlak menjadi bagian penting dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan gereja. Strategi optimalisasi kinerja kepemimpinan dapat dilakukan melalui dua hal. Pertama, optimalisasi efektivitas kepemimpinan gereja dalam melaksanakan pengembangan diri. Yang kedua, optimalisasi efisiensi pendayagunaan sumber daya gereja
dengan melakukan pendayagunaan sumber daya keuangan, efisiensi pendayagunaan fasilitas strategis, efisiensi pendayagunaan teknologi secara tepat guna dan seterusnya. Dan ini juga menjadi bagian yang penting. Harapan kita ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja kepemimpinan yang menghasilkan produktivitas yang baik, yang berdampak dan maksimal untuk GKI maju dan sejahtera. Sejarah menunjukkan terjadi perubahan pandangan dan arah pendekatan politik gereja dari masa ke masa di dalam menjalankan Missio Dei. Gereja mengikuti arah perkembangan masyarakat dan pemerintahan yang berlaku di setiap masa. Di setiap masa perkembangan gereja sudah cukup memberikan peringatan bahwa perubahan pasti akan terjadi secara dinamis. Era reformasi terus membarui gereja memasuki dunia baru dalam sejarah misi dan perkembangan gereja. Era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 akan membawa gereja masuk dalam suatu dunia baru yang tak terhindarkan lagi, dan secara sadar ataupun tidak terjadi sebuah transformasi yang harus segera diikuti oleh gereja. Transformasi perubahan strategi misi gereja yang harus dilakukan mulai dari sekarang. Missio Dei yang menjadi tugas gereja tidak akan berubah sampai kapanpun, namun strategi pelaksanaannya sudah berubah dari zaman ke zaman. Persiapan terhadap transformasi ini juga harus dimulai dari sekarang untuk menghindari kebingungan internal yang membawa gereja ke dalam situasi yang terlambat. Penekanan ini perlu diberikan karena menjalankan Missio Dei saat ini sangat sulit akibat pengaruh globalisasi, teknologi, dan kekristenan postmodern. Gereja harus melihat posisinya dengan jelas di abad ke-21 ini dengan mempertimbangkan efek digitalisasi bagi dirinya. Digitalisasi yang menjadi ekosistem baru memberikan peringatan apakah gereja akan bertransformasi atau ditransformasikan oleh digitalisasi. Era digitalisasi, revolusi industri 4.0, dan pandemi COVID-19 memaksa gereja, termasuk kita GKI, untuk harus melakukan pembaharuan penyesuaian dengan ibadah daring atau virtual. Jika tidak, kita akan ditinggalkan. GKI harus hadir di dunia era digital dan 4.0 ini, sekaligus mampu menangkap peluang pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan, adanya bonus demografi dan dominasi kaum milenial. Ini peluang yang juga penting untuk diingat oleh kita ke depan. Sentralisasi keuangan gereja adalah sebuah kemutlakan untuk penguatan dan pemerataan pelayanan gereja ke seluruh wilayah pelayanan GKI. Walaupun kita tidak selalu berbicara tentang keuangan, tapi pelayanan harus kita ingat juga selalu beriringan dengan finansial. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang di pedalaman, di pedesaan, yang dari segi kekuatan finansial masih lemah. Oleh karena itu saya kira sentralisasi keuangan juga menjadi bagian yang mutlak untuk kita kembangkan ke depan. Upaya pengembangan unit usaha dan pengelolaan aset. Ya, ini terakhir secara optimal sebagai usaha ekonomi produktif gereja. Misalnya ada toko dan fotokopi, katakanlah GKI Mart, penyewaan, bangunan dan fasilitas gereja, rumah toilet, dan lain-lain. Ini beberapa hal yang bisa disampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gunedi. Belum 15 menit. Cepat-cepat Pak Gunedi karena saya sudah jadi timekeeper yang baik rupanya. Terima kasih Pak Gunedi. Selanjutnya kita lanjutkan ke